Ustazan pengarepna turun dah. Non turun dah. Kaliban kaliban. Turun kamu berhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultan al-wadih al-burhan al-mabsut fil wujud karamah wa ihsanah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para masyayikh, para tuan guru sekalian, wabil khusus kepada seluruh staf pengajar, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang hadir pada ini malam, wabil khusus daripada guru besar kita, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kiai Haji Dede Ridwan. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar Miftahul Ulum beserta para ulama lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi kita doakan mudah-mudahan para ulama, para guru, para masyayikh, para ustadz, keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Mudah-mudahan Allah jadikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriawan santriawatinya dijadikan murid-murid yang mendapatkan ilmu yang barakah. Dan juga kita doakan kepada para habaib kita yang hadir pada ini malam, Sayyid Al-Habib Ja'far Sadiq, Sayyid Al-Habib Saddam Hussein. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita wabil khusus untuk imam besar kita Al-Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesabaran kepada beliau, Allah menangkan perjuangan beliau, Allah hancurkan musuh-musuh agama. Mudah-mudahan Habib Rizik cepat dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil ataupun non sipilnya, dan juga salam penghormatan saya berikan khusus kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada ini malam, yang berkumpul bersama kita menggapai daripada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menggapai ridha-Nya Allah, menggapai maghfirah-Nya Allah, yang mana alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita
pada malam hari ini untuk bersama-sama menggapai dan berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam, dengan keagungannya kita berkumpul pada ini malam, dengan berkumpulnya kita bersama orang-orang yang saleh di tempat yang baik, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu dan bapak kita diampuni oleh Allah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Yang belum bertemu jodoh Allah pertemukan jodoh yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan nanti kita di saat akhir hayat nanti kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja beserta puja kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya bersyukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa dikumpulkan di tempat yang mulia. Alhamdulillah, 2 kali kita sudah berkumpul di tempat ini. 2 kali kita sudah berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini menjadikan sebuah saksi nanti di yaumil qiyamah. Kita bisa berkumpul bersama orang saleh, bisa berkumpul dengan Allah, bisa berkumpul dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita nikmat, Allah menganugerahkan kepada kita nikmat, Allah masih mengizinkan kita berkumpul pada tempat ini. Wa may yuridullahu khairan falifaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki sebuah kebaikan kepadanya, Allah akan kumpulkan orang tersebut. Allah akan berikan kemudahan kepada makhluk tersebut untuk memahami daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih mengizinkan kita yang kemarin kita kumpul di tempat ini, dan sekarang kita kumpul di acara pada malam, pada acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini berkumpul bersama-sama memuliakan baginda Nabi. Kita di sini berkumpul bersama-sama mengagungkan baginda Rasul. Kita di sini berkumpul bersama-sama di dalam rangka memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini sudah menjadi sebuah tabiat, sudah menjadi sebuah kebiasaan umat Islam di Indonesia dari ujung Sabah sampai ujung Merauke. Setiap hari besar Islam datang, masuknya Rabiul Awal, masuknya Rabiul Akhir, kita bersama-sama memperingati daripada hari lahirnya baginda Nabi. Kita peringati, kita adakan yang namanya pembacaan Maulid. Masuknya Syahrul Rajabul Mubarak, Syahrullah, kita peringati daripada peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Sekarang sudah sampai di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah malam Jumat yang akan datang sudah sampai yang namanya nisfu Sya'ban. Kita peringati di masjidnya kita, di langgarnya kita, di musallahnya kita sama-sama sholat, kita sama-sama baca Yasin, kita sama-sama baca doa nisfu Sya'ban. Masuknya bulan Ramadan, kalau di Sunda ini ada kebiasaan, sebelum masuk bulan Ramadan kumpul-kumpul sama-sama masak-masak bareng-bareng, makan-makan. Nah itu apa namanya kalau di sini? Munggahan. Kalau di saya munggahan itu mau ke pengantin munggahan. Nah itu sebuah kebiasaan sudah. Masuknya bulan Ramadan munggahan makan sama-sama. Di pertengahan Ramadan ya ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita mau capai daripada malam tersebut. Di akhir Ramadan masuknya Lailatul Idul Fitri. Kita sama-sama di masjid, musalla, langgar, di jalan-jalanan, kita sama-sama keliling baca takbiran keliling. Nah, masuknya bulan Idul Adha, kita sama-sama peringati yang namanya potong kurban. Nah ini sudah menjadi sebuah tabiat, sudah menjadi sebuah kebiasaan umat Islam Indonesia. Pasti setiap daerah, setiap kampung, setiap kota, setiap wilayah merayakan hari besar Islam tersebut, menandakan kecintaan yang besar umat Islam Indonesia kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kejadian Isra wal Mi'raj ini saudara,
Karena di sini memperingati Isra wal Mi'raj, pasti yang dibahas Isra wal Mi'raj. Saya tidak bakal panjang bahas lebar kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Karena kita di sini, di kampung kita, di wilayah kita, khususnya kita sedang berdiri di pondok pesantren. Kita sedang duduk di pondok pesantren. Yang mana kita punya ulama banyak, kiai banyak, ustadz banyak, ajangan banyak, yang mana mereka pasti sudah menyampaikan kejadian-kejadian dan makna yang terselimut di dalam kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Nah, kita juga punya ulama banyak sudah. Kita punya ulama banyak dari ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama zaman dulu yang mereka bermujahadah, mereka berijtihad, mereka berusaha, mereka mengarang dari berbagai macam kitab yang menjelaskan, yang menerangkan kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Ada kitab yaitu As-Siraj Al-Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Abdul Karim Abu Qasim Al-Qusairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Muhammad ibn Ali Abu Hasan Al-Lakhmi. Ada kitab Al-Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan daripada Al-Imam Suyuti. Ada kitab yakni yang biasa dipelajari oleh para santri, Hasyiyah Ad-Dardir, karangan daripada Al-Imam Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Ada kitab Tajul Imtihaj Al-Nuril Wahaj yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Al-Barzanji kalau tidak salah namanya. Ada masih banyak lagi para kitab-kitab para ulama yang mereka semuanya mengarang, menjelaskan tentang kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Sedikit yang saya jelaskan pada ini malam merujuk kepada kitab-kitab yang saya sebutkan. Jadi maaf kalau yang namanya kejadian Isra wal Mi'raj disampaikan tanpa merujuk kepada kitab, tanpa merujuk kepada marjah ulama, berarti yang menyampaikan merasa dirinya lebih paham, merasa dirinya lebih baik daripada ulama-ulama yang mengarang daripada kitab-kitab tersebut. Nah, di dalam kitab tersebut saya jelaskan kejadian Isra wal Mi'raj ini. Sebelum saya jelaskan, ketika ada sebuah kejadian pasti ada sabab dan musabab. Ketika ada sebuah perkara pasti ada sebuah pelantaran. Nah, kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi ini adalah sebuah hadiah, hadiyatun min Allah, hadiah dari Allah yang Allah berikan khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah atas apa, saudara? Karena pada tahun diberangkatkannya Nabi Isra wal Mi'raj ini adalah tahun Ammul Huzun ataupun tahun kesedihan. Tahun kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi, yang mana pada tahun tersebut dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi, yang sangat berarti bagi Nabi, yang sangat begitu besar pengorbanannya untuk Islam, dua orang tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada seorang perempuan, istrinya Nabi, yang begitu dermawan, yang begitu kaya raya, Ummul Kubra ataupun Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang perempuan yang kaya raya, seorang perempuan yang dermawan, yang mengorbankan, yang memberikan seluruh hartanya, jiwanya, raganya, seluruhnya diberikan untuk Islam. Hartanya seluruhnya diberikan untuk agama, hartanya seluruhnya diberikan untuk Allah. Sampai-sampai yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Badar, ketika perang Uhud, dari senjata perangnya, baju zirahnya, kudanya, senjatanya, panahnya, seluruhnya itu berasal dari harta kekayaan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sampai-sampai saudara, saking semuanya sudah dikorbankan untuk Islam, saking semuanya sudah diberikan untuk agama. Di saat tersebut, di akhir hayat, detik-detik akhir hayatnya Sayyidatuna Khadijah, beliau mengatakan kepada anaknya, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, di saat nanti aku meninggal, aku hanya meminta satu potong jubahnya Nabi untuk aku gunakan sebagai untuk kain kafanku. Anaknya berkata, wahai ibunda, kenapa engkau tidak meminta langsung saja? Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Aku malu anakku,
Akhirnya disampaikan oleh Sayyidina Fatimah kepada Nabi. Disampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, aku heran. Kenapa istriku hanya meminta satu helai potong jubahku saja, sedangkan seluruh hartanya sudah diberikan untuk Islam, seluruh hartanya sudah diberikan untuk Allah. Andaikan Sayyidina Khadijah meminta seluruh daripada yang ada di Islam, maka aku akan berikan seluruhnya yang ada di Islam, karena seluruhnya berasal dari harta kekayaan Sayyidina Khadijah. Maka saudara, ketika beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya Nabi meninggal. Tidak lama dari situ, daripada pamannya Nabi, seorang pamannya Nabi, laki-laki yang gagah perkasa, Sayyidina Abu Thalib, seorang laki-laki yang ketika Nabi dicaci, ketika Nabi difitnah, ketika nyawa Nabi terancam ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, pamannya Nabi lah yang selalu melindungi, yang selalu menjaga dan mendukung daripada perjuangan dakwah Islamnya baginda Nabi besar Muhammad. Kedua orang tersebut dicabut nyawanya oleh Allah. Nabi bersedih, maka Allah berikan hadiah kepada Nabi. Allah perjalankan Nabi Isra wal Mi'raj dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Hawa, ke arasy Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pun memberikan sebuah kekhususian. Di dalam Al-Quran Allah berikan kekhususian, yakni Allah ceritakan satu surah khusus, satu surah khusus yang Allah mana pada surah tersebut ceritakan bagaimana perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj. Satu surah khusus Allah berikan kekhususan, yakni di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini belum satu surah. Ini belum satu surah. Baru sepenggal ayat saya. Baru sepenggal ayat. Dalam sepenggal ayat tersebut, setiap kata, setiap kalimat memiliki makna yang tersirat, yang terkadang tidak ataupun jarang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Kenapa? Disampaikannya bukan pada tausiah, disampaikannya di kajian pondok, disampaikannya secara khusus ya. Karena yang namanya ngaji khusus dengan kalian dengarkan ceramah itu beda. Wallahi beda. Kalau ngaji langsung duduk di situ berjam-jam, masuk kuping kanan, langsung masuk ke hati. Tapi kalau yang namanya acara seperti ini, maaf, saya capek keluar-keluar, saya capek nyampaikan tausiah. Dari ribuan orang yang hadir, mungkin hanya 1% orang yang masuk kuping kanan, masuk dalam hati. Sisanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Coba tanya sama teman kalian, lusa, tanya kemarin Habib Reza ceramah apa aja? Artinya yang saya ingat sih cuma takbir-takbirnya doang. Yang saya ingat sih cuma senggol-senggolnya doang. Sisanya kalau tanya isinya lupa semuanya. Nah, inilah saya sampaikan. Anggap saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngaji. Di dalam tafsir yang dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana beliau menjelaskan setiap kalimat dalam kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini memiliki makna yang tersirat. Setiap kata memiliki makna yang tersirat. Salah satunya subhana. Nah, ini subhana memiliki makna. Ma'wal makna subhana, apa daripada kata makna subhana ini, apa maknanya? Yakni bimakna tanzih, bimakna ta'ajjub, bimakna tanzih wa bimakna ta'ajjub. Apa makna tanzih? Tanzih Allah. Makna tanzih untuk membersihkan, ta'ajjub untuk mengagungkan, untuk bertakjub, memuliakan. Kita takjub akan sebuah kejadian Isra wal Mi'raj. Tanzih Allah untuk menghapuskan, untuk menghilangkan daripada keraguan yang dimiliki oleh umat manusia. Subhana, maha suci Allah. Nah, untuk menghapuskan keraguan, kenapa saya katakan ada kata menghapuskan keraguan? Karena yang namanya kejadian Isra wal Mi'raj adalah sebuah kejadian yang tidak masuk akal. Kejadian Isra wal Mi'raj hanya bisa diterima
oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian terima dengan akal, nggak bakal kalian bisa terima. Kenapa? Perjalanan yang harusnya menghabiskan waktu berbulan-bulan ini ditempuh oleh baginda Nabi hanya sebagian malam saja. Perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis ini saudara, itu perjalanan yang jauh. Jarak tempuhnya kurang lebih 1.200 km. Kalau dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Hawa, arasnya Allah, berjumpa dengan Allah, jaraknya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Nah kalau bolak-balik dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, nah ini jaraknya kurang lebih berarti 2.400 km. 2.400 km. Saya kemarin dari Banten, dari Sukabumi, Jampang, Suradi. Selesai ceramah dari Jampang, alhamdulillah dapat souvenir. Bajunya sekarang saya pakai teluh Jampang. Baju karena teluh Jampang. Jadi mau ngerak kamu diteluh mual. Datang dari Jampang berangkat ke sini itu dari Tasikmalaya, dari Jampang ke Ciamis 300 kilo lebih. 300 kilo lebih, perjalanan 8 jam. Dari subuh sampai sana tadi saya Ciamis itu jam 11, setengah 12. Nah ini 1.200 kali 2, 2.400 km. Di zamannya Nabi belum ada yang namanya pesawat. Zaman Nabi belum ada yang namanya mobil, apalagi kereta cepat buatannya Jokowi, belum ada zaman Nabi. Belum ada. Nah di zaman Nabi kendaraan paling cepat itu kuda. Kalau seandainya para sahabatnya Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah untuk niaga jual beli, ataupun ada perjalanan Nabi dari Mekah ke Syam untuk jual beli saat itu, nah itu bisa membutuhkan waktu berhari-hari lamanya. Nah ini dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, Palestina, Mekah, Palestina, itu bisa menghabiskan waktu normalnya berbulan-bulan kalau dalam perjalanan di zaman Nabi. Nabi, kita punya Nabi, ini menempuh perjalanan tersebut tidak menghabiskan waktu satu malam. Subhanalladzi, maha suci Allah, yang Allah berangkatkan hambanya pada malam hari. Pada malam hari. Nah, kalau misalkan dikatakan saudara, tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Allah yang berangkatkan Nabi, Allah yang menciptakan surga dengan nikmatnya, Allah yang menciptakan neraka dengan azabnya, Allah yang menciptakan bumi dengan isinya, Allah yang menciptakan saya dengan kalian, yang sebaik-baiknya ciptaan, yang tidak ada manusia yang bisa menciptakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tanya jawab yang kompak, siapa yang maha agung? Siapa yang maha bisa? Siapa yang memberangkatkan Nabi? Siapa yang menciptakan dunia? Betul. Takbir. Maka Allah gunakan kalimat subhana bimakna tanusi untuk menghilangkan keraguan dan untuk meyakinkan daripada umat manusia akan kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah kan kita tahu, kita belajar, kita pelajari dalam kitab, kita tahu Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj ini pada malam hari. Pada malam hari. Lailan. Ada kalimat lailan. Ini santri saya tanya, ada tahu apa arti kata lail? Lail ini malam hari. Lailan itu malam hari. Yang belajar nahu, belajar soroh pasti tahu dalam kalimat lailan itu ada tanwin nakirah. Ada tanwin nakirah. Kenapa tidak menggunakan ma'rifat? Kenapa tidak menggunakan alif lam? Kenapa hanya menggunakan tanwin nakirah? Tanwin nakirah ini punya tujuan. Apa tujuannya? Takriru alal isim. Yang tadinya lailan itu lailan kalau misalkan lail saja ataupun al-lail, lail ini artinya satu malam. Kalau satu malam, malam hari kapan masuknya waktu malam? Terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu fajar. Itu malam hari. Nah, karena adanya tanwin nakirah dengan tujuan takriru alal isim, mengurangkan, mengecilkan, mengikis daripada isim yang ada tanwin nakirah tersebut, maka yang tadinya satu malam menjadi sebagian malam saja.
Yang tadinya 1 malam menjadi sebagian malam, entah 1 jam, entah 2 jam, entah 3 jam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang penting bukan 1 malam penuh. Bahkan ada sebuah ibarat, sebuah peribaratan. Nabi berangkat Isra wal Mi'raj dari Baitul Haram, Baitul Maqdis, kembali lagi ke arsy Allah, kembali lagi langsung ke Baitul Haram. Itu saat Nabi pulang, tempat tidurnya Nabi masih hangat. Tempat tidurnya Nabi masih hangat, seakan-akan baru ditinggalkan oleh Nabi yang bangkit dari tidurnya. Contoh deh, saya ceramah sejam di sini. Enggak usah saya, kalian kalau bangun dari tempat tidur kalian itu pasti masih hangat. Entah hangat karena aura tubuh kalian, atau hangat karena kalian mimpi basah. Ya tahu mimpi basah, bocor. Nggak pakai nodrop dia, bocor jadinya, kencing ngompol dia. Nah, ini menandakan apa? Berarti Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj tidak menghabiskan waktu yang lama. Jadi hanya sebagian malam, bahkan saking ibarat sebentarnya Nabi berangkat itu tempat tidurnya Nabi masih hangat, kembali pulang masih hangatnya juga. Jadi seakan-akan baru ditinggalkan oleh orang yang bangkit dari tempat tidurnya. Terus ada lagi yang mengatakan begini, Bib, saya pernah dengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, yang mana hadis tersebut mengatakan Nabi berangkat Isra wal Mi'raj, jasadnya tempat utuh di jasadnya Nabi, jasadnya tetap ada di tempat tidurnya Nabi. Nabi itu berangkat Isra wal Mi'raj hanya dengan ruh, tidak dengan jasad. Nah, mana pendapat yang benar? Nah, ini pendapat jumhurul ulama, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling muktamad, pendapat mayoritas ulama. Mereka semua sepakat Nabi itu diberangkatkan Isra wal Mi'raj, ruh beserta jasad, jasad beserta ruh, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana beliau mengatakan dalam kalimat abdi, subhanalladzi asra bi abdihi, dalam kalimat bi abdihi inilah yang mana beliau mengatakan sepakat Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj itu ruh dengan jasad. Beliau mengatakan kalau seandainya Nabi ini berangkat Isra wal Mi'raj ruhnya saja, mungkin Allah akan berfirman subhanalladzi asra bil ruhi, subhanalladzi asra bil ruhi. Mungkin kalau seandainya Nabi berangkat Isra wal Mi'raj itu hanya dengan jasad, tidak dengan ruh, mungkin Allah akan berfirman subhanalladzi asra bil mayyiti. Nah, dikarenakan Allah ini memberangkatkan Nabi Isra wal Mi'raj ruh beserta jasad, maka Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdi asruhul abdun, abdi asli kata abdun. Abdun memiliki makna arti bahasa seorang hamba. Saya, kalian ini adalah seorang hamba, hambanya Allah yang kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah secara yaqadha, bisa merasakan, bisa mendengar secara sadar. Maka dengan inilah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan sepakat Nabi itu diberangkatkan Isra wal Mi'raj ruh dengan jasadnya. Saudara, kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Jam 10 lanjut mual. Jam 10 lanjut mual. Sampai jam 11 sudah. Jam 2. Siap. Tong penting-penting teh ayeuna nama. Soalnya aing teh dia langsung mangkat ka Banten. Lieur sumpah ya jadwal. Tasik 14, 15 Banten Leuwi Damar, suku Baduy tah 5 menit eta. Di suku Baduy ka Leuwi Damar tanggal 16 Tasik Malaya Ciawi. Ciawi Tasik. Jadi geus di Tasik Banten balik deui ka Tasik. Aing pos yoyo bolak-balik we geus. Tak kieu tah aing mah nyesel sumpah. Sumpah acara di IC Kamal nyesel aing ngomong senggol-dong. Jadi namun aing datang aing malah disambut ku tolak lain. Ya sama Ustaz disambut ku tolak batur meunah dengan dengena. Iya aing datang disambut senggol deh. Lanjut. Nah, ini pada kejadian Isra wal Mi'raj ini saudara adalah sebuah kejadian yang mana pada kejadian ini yang mengagungkan Nabi, yang Nabi itu telah agung, yang memuliakan Nabi, yang Nabi itu telah mulia. Jadi maaf
kalau ada ustaz, kalau ada kiai, ada ajengan, sekalipun habib yang menyampaikan tausiahnya, di dalam tausiahnya Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj itu dibelah dadanya. Setelah dibelah dadanya, diambil hatinya Nabi, dibersihkan dari kotoran. Enggak ngaji berarti ini ustaz, tidak mengaji berarti yang namanya ini habib. Kenapa saya bisa katakan salah? Karena maaf saudara, Nabi ini mulia, Nabi ini agung, tidak ada kotoran di dalam dirinya, tidak ada kotoran dalam diri Nabi. Apapun dalam tubuh Nabi suci, apapun dalam tubuh Nabi bersih. Ini ada sebuah kejadian. Nabi saat itu buang hajat, buang air kecil di dalam sebuah wadah. Dalam sebuah wadah seperti apa namanya ya? Guci kecil begitu. Nah, itu dibuang dalam hal itu. Kencingnya Nabi dibuang. Enggak sadar Nabi tinggalkan. Selesai Nabi berbersih segala macam, toharo selesai Nabi tinggalkan. Belum Nabi buang itu tempat. Tanpa disadari ada satu orang perempuan sahabatnya Nabi ngambil wadah itu, dia nggak tahu ini air kencingnya Nabi. Diminum sama ini perempuan. Diminum sama ini perempuan. Akhirnya Nabi marah. Kenapa kau minum itu? Itu air kencing. Apa kata ini perempuan? Wallahi Rasul, wallahi billahi Allah, wahai Rasul, tidak pernah aku meminum air yang paling segar, yang lebih segar dari air ini. Kata itu perempuan. Kencingnya Nabi bersih. Bahkan sampai ada sebuah kejadian, Nabi habis selesai hizamah, tahu hizamah? Bekam. Selesai bekam, darah bekam itu saya mau tanya, kalau kita bekam, darah bekam kita nih manusia, darah bekam, darah yang keluar dari bekam itu darah bersih atau darah kotor? Darah kotor. Darah bekamnya Nabi ditaruh dalam sebuah wadah dan diperintahkan kepada Abdullah bin Zubair untuk, wahai Abdullah, buang ini wadah, ini darahku, ini darah bekamku, buang ini wadah, jangan sampai ada orang yang tahu engkau buang di mana. Akhirnya sama Abdullah bin Zubair, ini darah tidak dibuang, ini darah diminum sama Abdullah bin Zubair, dibuang ke dalam perutnya. Ditanya sama Rasul, Abdullah, wahai Abdullah, di mana kau buang darah? Aku membuang darahmu dalam perutku, wahai Rasul. Aku buang darahmu di perutku, wahai Rasul. Apa Rasul mengatakan? Wahai Abdullah, dirimu haram disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena api neraka, dirinya neraka tidak mau menyentuh darahku, apalagi menyentuh daripada orang yang ada daripada darahku, kata Nabi SAW. Darahnya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi, apalagi jasadnya Nabi, apalagi roh dengan jasadnya Nabi. Jadi kalau ada yang bilang dibelah dada Nabi, betul, pada kejadian Nabi Isra wal Mi'raj dibelah dada Nabi. Tapi kalau disebutkan kata-kata membersihkan hati Nabi dari kotoran, berarti ini ustadz, ini kiai, ini habib, jatuhnya istihza kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jatuhnya penghinaan, jatuhnya penjelekan, jatuhnya menjatuhkan daripada derajat Nabi. Na'udzubillahi min. Kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang mengagungkan Nabi, yang Nabi itu telah agung, yang memuliakan Nabi, yang Nabi itu telah mulia. Nah ini ada, kalau misalkan Nabi ini tidak pernah yang mananya minta sama Allah, Nabi tidak pernah meminta sama Allah untuk berjumpa dengan Allah. Nabi tidak pernah meminta kepada Allah untuk berjumpa, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk bertatap muka dengan Allah, melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku dengan hambaku itu ada yang namanya puluhan ribu satir, puluhan ribu penghalang antara aku dengan hambaku. Setiap penghalang itu berasal dari air, berasal dari cahaya, berasal dari kegelapan. Yang mana seandainya kita, saya, kalian mendengar gemuruh air, setiap satir penghalangnya Allah satu saja, satu penghalangnya Allah itu berasal dari air. Kita mendengar gemuruh air tersebut, niscaya jantung setiap manusia akan langsung copot karena tak sanggup menahan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satir, ini penghalang akan aku buka untuk Muhammad dan untuk umatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan aku buka kepada siapapun kecuali aku buka kepada Muhammad dan kepada umatnya. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, aku tidak bisa jadi Muhammad, tapi tolong jadikan aku sebagaimana umatnya Muhammad.
Seorang nabi pengen jadi umatnya nabi, pengen jadi umatnya baginda nabi. Lah kita umatnya nabi terkadang tidak bersyukur kepada Allah sudah dijadikan sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa meminta kepada Allah, berjumpa dengan Allah, melihat Allah di Bukit Tur Sina. Apa kata Allah? Allah tidak menampakkan wujudnya, Allah tidak menampakkan bentuknya, Allah tidak menampakkan daripada wujudnya. Allah hanya menaruh satu tetes cahayanya Allah taruh dalam sebuah gunung. Itu gunung pun hancur porak-poranda, tak kuasa menahan kekuatan Allah, tak kuasa menahan kemuliaan Allah, tak kuasa menahan keagungan Allah. Bahkan Nabi Musa pun itu jatuh tersungkur pingsan karena takut dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi, kita punya Nabi, tidak pernah meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah, tapi Allah yang pengen memberangkatkan hambanya, pengen memberangkatkan kekasihnya untuk berjumpa dengannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang pengen Nabi berjumpa dengan Allah. Bahkan saudara, ketika Nabi dengan malaikat Jibril itu sampai di depan arasnya Allah, sampai di depan arasnya Allah. Ketika di saat tersebut malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi, aku hanya mengantarmu sampai sini saja. Aku tidak bisa mengantarkanmu masuk ke dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila aku berjumpa dengan Allah, maka aku hancur, maka aku binasa. Karena aku seumur hidup sekalipun aku malaikat yang menyampaikan firman Allah, aku tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita punya Nabi, saudara, masuk ke dalam arasnya Allah secara roh, secara jasad, berjumpa dengan Allah, bertatap muka dengan Allah. Bahkan jaraknya Nabi dengan Allah itu dengan satu kadar busur panah, saudara. Rohnya berjumpa, jasadnya berjumpa, bahkan sandalnya Nabi itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya katakan, sandalnya Nabi itu lebih mulia dari kalian. Sandalnya Nabi lebih mulia dari saya. Sandalnya Nabi sudah nginjak surganya Allah. Sandalnya Nabi sudah masuk ke dalam arasnya Allah, berjumpa dengan Allah. Setelah kita, saya, kalian, boro-boro kita masuk dalam surganya Allah, boro-boro kita berjumpa dengan Allah. Jadi sandalnya Nabi lebih mulia dari kalian. Sandalnya Nabi lebih agung dari kalian. Sandalnya Nabi lebih mulia dari hal apapun. Bahkan ada yang bertanya, siapa yang lebih mulia, malaikat Jibril atau sandalnya Nabi? Maka sandalnya Nabi itu lebih mulia dari hal apapun yang ada di dunia ini. Karena sandalnya Nabi sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, umat Islam di sini pengen berjumpa sama Allah? Pengen berjumpa sama Allah? Betul. Maju ke sini, saya kasih sianida baru berjumpa sama Allah. Saya kasih sianida meninggal baru berjumpa sama Allah. Kalau kita nih, saya kalian, syarat kalau mau berjumpa sama Allah meninggal dulu baru berjumpa sama Allah. Itu pun tanda tanya. Udah meninggal, tanda tanya. Belum tentu kita masuk ke kanan berjumpa dengan Allah masuk surga. Belum tentu kita masuk ke kiri, berjumpanya bukan dengan Allah, berjumpanya dengan malaikat penyiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Tapi mudah-mudahan dengan berkahnya kita berkumpul pada ini malam, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya saya katakan, ini saya pesankan, tolong, tahu nggak bentuk sandalnya Nabi itu seperti apa? Tahu bentuk sandal Nabi seperti apa? Biasa di kopiah. Kalau nggak di kopiah, biasa di cadar suka ada. Di kopiah suka ada gambar wafak Nabi, wafaknya Nabi. Itu gambar sandalnya Nabi. Jangan sembarang kalian bawa kamar mandi, taruh kopiah kamar mandi. Jangan sembarang. Kalau seperti ini, jatuhnya istihza kepada Nabi. Istihza, penghinaan kepada sebuah perkara yang terikat dengan makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Muliakan apapun yang terkait dengan Nabi, agungkan apapun yang terkait dengan Nabi, karena semuanya, siapapun yang mengagungkan Nabi, Allah akan agungkan hamba tersebut. Siapapun orang yang muliakan Nabi, Allah akan muliakan daripada hamba tersebut. Jadi saya tanya, jawab yang kompak, Nabi itu mulia atau tidak? Mulia. Yang kompak, mulia atau tidak? Mulia. Agung atau tidak? Ajaran Nabi mulia atau tidak? Risalahnya Nabi mulia atau tidak? Agamanya Nabi mulia atau tidak? Syariat Nabi mulia atau tidak? Kalau seperti
seperti itu siap muliakan Nabi, siap muliakan agama Nabi, siap muliakan syariat Nabi, siap muliakan daripada ajaran Nabi. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tidak salah saya pernah cerita dulu di sini. Ada satu ekor anjing yang menjaga kemuliaan Nabi. Pernah dengar cerita itu? Pernah dengar? Saya sampaikan kemarin kalau tidak salah. Betul. Seorang anjing, seekor anjing yang menggigit seorang pendeta. Seorang pendeta digigit karena menghinakan Nabi. Zaman dulu yang menghina Islam itu orang kafir. Zaman dulu yang mencaci Islam itu orang munafik, orang fasik. Tapi di zaman sekarang yang mengaku Islam, yang berjabatan tinggi, bahkan menteri agama menghinakan Islam, menyamakan azan dengan ngomong anjing. Na'udzubillahimin. Jadi yang Islam ini itu lebih kafir daripada yang kafir, saudara. Dulu orang kafir menghina agama. Lah ini jabatannya mah Islam, kiai, haji, menteri agama. Tapi menghinakan adzan disamakan dengan gonggongan anjing. Na'udzubillahimin. Ini gua kasih tahu, si Yakut waktu lahir gak diasani. Si Yakut waktu lahir digonggongin sama anjing, makanya gedenya begini. Jadi nanti kalau si Yakut meninggal, bentar lagi nih Yakut meninggal nih. Nanti kalau si Yakut meninggal jangan suruh orang buat azan depan jasadnya. Panggil anjing, suruh gonggong depan jasadnya. Maka saya sampaikan, tolong dengarkan baik-baik. Saya sampaikan surat terbuka kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo. Pak, tolong saya minta dengan hormat kepada Bapak untuk menurunkan, mencopot jabatan Yakut dari Menteri Agama. Kalau seandainya Bapak tidak menurunkannya, Bapak tidak mencopot jabatannya, saya minta kepada Bapak untuk turun dari presiden sekarang juga. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tanya, Yakut menghina adzan salah atau benar? Salah atau benar? Udah salah, ada yang ngebela. Salah, dibela. Abu Janda ngomong. Abu Janda. Kalau Abu Bakar itu kan artinya ayah daripada perawan. Ini Abu Janda, saudara. Hobinya janda kabeh. Ini si Abu Janda ngomong begini. Ngapain sih Yakut itu disalahkan? Yakut tidak salah. Yakut tidak memberikan kata azan dalam perkataan. Memang saya betulkan. Yakut tidak menyebutkan nama azan di dalam kalimat penghinaannya. Yang dia sebutkan, apa yang disebutkan? Pengeras suara di masjid itu mengganggu. Sama seperti kalau kita punya tetangga pelihara anjing, kita terganggu dengan gonggongan anjing tersebut. Saya tanya, di masjid dengan tawanya yang keluar dari tawa masjid apa? Selain azan apa? Sholat, ngaji Al-Quran, sholawat. Itu yang keluar dari pengeras suara masjid. Yang saya heran apa? Masyarakat Indonesia menuntut, Pak, turunkan harga BBM. Pak, turunkan harga minyak. Minyak tidak turun, BBM tidak turun, sembako tidak turun. Lah yang turun malah suara masjid. Selamat datang di negeri Wakanda Indonesia. Na'udzubillahimin. Udah deh, saya minta tolong dengerin ya, dengerin. Saya heran, Yakut udah tahu salah, dibela lagi. Bela kemarin, aksi bela Yakut. Ini orang yang aksi bela Yakut ini belajar. Sayangi ususmu, bela Yakut tiap hari. Ini kebanyakan pisannya dalam hati. Aduh. Giliran Al-Quran dihina nggak mengebela loh. Giliran Al-Quran dihina, kemana muka lo? Nabi dihina, kemana muka lo? Giliran Al-Quran dihina, nggak ada. Giliran Yakut bos besarnya dihina, wow. Lumayan, kasih bungkus.
Ini rombongan-rombongan nasi uduk ini saudara. Rombongan nasi uduk. Mereka bilang begini, Bek, ngapain sih membela Nabi? Ngapain bela syariat Nabi? Dulu Nabi dicaci, Nabi nggak marah. Dilempari batu, Nabi nggak marah. Betul, Nabi nggak marah. Nabi dihina, tidak marah. Dicaci, nggak marah. Beda, itu syariatnya. Kalau syariat yang dihina, agama dinistakan, syariat, hukum Allah yang dinistakan. Nabi yang pertama kali turun di medan peperangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sampaikan, kalau kalian mau hina saya, mau caci saya, mau fitnah, silahkan. Mau intimidasi, silahkan. Mau penjara, saya tidak takut. Tapi satu syarat dari saya, jangan pernah hinakan agama saya, jangan pernah hinakan Nabi saya, jangan pernah nistakan syariat agama saya, jangan pernah ganggu agama saya. Ketika kalian sudah mengganggu agama, menistakan syariat, menghinakan Allah, menghinakan Nabi, menghinakan ajaran Nabi, maka saya pastikan kepada kalian, demi Allah, saya rela bersimbah darah untuk membela agama sampai detik dalam penghabisan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sekarang yang saya heran satu, saudara. Saya heran satu, ngehina agama dibela, ngehina syariat dibela. Lah yang memperjuangkan syariat, memperjuangkan agama, membela agama malah dipenjara. Jadi saya sampaikan, kalau nanti Yakut datang ke Tasik, terima atau jangan? Yakut datang ke Tasik, terima atau jangan? Terima. Yakut datang ke Tasik, terima. Yakut sampai di Tasik telepon saya. Sampaikan kepada Yakut, saya ajak duel dia di ring. Duel sama saya di ring. Kita tinju, kita adu jotos. Siapa yang keluar hidup-hidup, itu yang menang, saudara. Gelut saya jengain duel saudara. Senggolnya kita batos jamparin pae. Betul. Sekarang yang saya heran begini, saudara, menghina agama dibela, menghina syariat dibela, yang bela agama, bela syariat di penjara. Sekarang kita lihat Habib Rizik belum bebas sampai detik ini, betul? Habib Bahar kemarin alhamdulillah udah bebas. Datang Tasik, datang ke Ciamis, ceramah kemana-mana. Sebulan setelah kebebasannya beliau di penjara lagi. Tahu kenapa beliau di penjara? Tahu kenapa? Kalian tahu nggak, pagi-pagi itu kadang siang lagi panas terik matahari ada yang jual es krim tuh. Dung. Masalahnya itu awalnya. Selesai 42 pertanyaan keluar. 42 pertanyaan, Habib Bahar bebas keluar, bebas sebetulnya. Di perjalanan pulang diberhentikan oleh satu mobil Land Cruiser, dikawal sama Harley Davidson, diberhentikan, ditanya masalah 2 pertanyaan pembantaian kilometer 50. Nggak pakai surat penangkapan, nggak pakai surat pemeriksaan, di jalan langsung ditangkap, dibawa kembali, saudara. Na'udzubillahi min resiko nak gitu, saudara. Resiko amal ma'ruf nahi munkar, resiko bela agama, resiko bela syariat, begitu. Paling kecil resiko bela agama itu dicaci, kedua itu dimaki, ketiga itu diintimidasi, keempat itu dikriminalisasi, kelima itu difitnah, keenam itu dipenjara, dan ketujuh itu dibunuh. Emang ada Habib yang dibunuh? Buka sejarah Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau ketika menjadi imam salat subuh dibunuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu', orang Persia yang pura-pura masuk Islam hanya untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Sayyidina Umar dibunuh? Karena beliau terlalu besar, beliau tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau di hari Jumat sedang membaca surah Al-Kahfi, datangi rumahnya oleh kaum Khawarij, dipanah Sayyidina Utsman sampai darahnya Sayyidina Utsman jatuh ke dalam Al-Quran di ayat waliyat talataf. Makanya dalam surah Al-Kahfi di waliyat talataf itu di belah hitam, nah itu menandakan darahnya Sayyidina Utsman jatuh kepada ayat tersebut. Sayyidina Ali keluar rumah dibunuh. Sayyidina Hasan anaknya Sayyidina Ali dibunuh.
diracun. Yang ngebunuh bukan orang kafir, yang ngebunuh bukan musuhnya, yang ngebunuh istrinya sendiri yang ngebunuh daripada Sayyidina Hasan. Istrinya sendiri ngebunuh Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena istrinya ini diiming-iming oleh seorang raja yang zalim. Kau, kalau kau bisa bunuh suamimu, aku kasih harta yang bergelimang, aku kasih ini kerajaan, aku kasih ini istana, tapi syaratnya kau bunuh suamimu. Kenapa Sayyidina Hasan dibunuh? Karena Sayyidina Hasan itu menyuarakan daripada kebenaran, membela Allah Subhanahu wa taala. Setelah Sayyidina Hasan, khalifah itu Muawiyah. Muawiyah ini punya anak. Ketika Muawiyah mau meninggal, Muawiyah ini punya anak yang mau menyalonkan menggantikan ayahnya sebagai khalifah, yakni Yazid bin Muawiyah la'natullah alaihi Yazid. Ini Yazid pengen jadi khalifah, pengen jadi pemimpin. Ini Yazid ahli maksiat, ahli minuman khamar, ahli zina, ahli judi. Dia ketika pengen jadi khalifah, dia mau menghalalkan yang namanya minuman khamar. Dilawan sama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ditentang sama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Husain di padang Karbala pada tanggal 10 Asyura? Kepala Sayyidina Husain dipenggal, dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Kenapa dipenggal? Kenapa dibunuh? Karena menyuarakan daripada kebenaran, melawan daripada kemungkaran. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Terjadi di zaman sekarang. Jangan pun zaman sekarang, tahun dulu. Habib Abdullah keramat Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Oqos, keramat Empang Bogor. Beliau di zaman Belanda menyuarakan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Belanda? Di penjaranya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Oqos. Masih banyak para ulama-ulama di zaman dulu yang dipenjara karena menyuarakan daripada agama. Di zaman sekarang itu kalau ulama cepat, saudara, ulama cepat hilangnya. Kalau sekarang ulama nggak pakai tuh yang namanya surat pemeriksaan, nggak pakai surat penangkapan, nggak pakai yang namanya surat pengadilan, nggak pakai lagi yang namanya surat tersangka, nggak pakai. Ada ulama bermasalah langsung tangkap, langsung jadi tersangka, nggak pakai waktu, kurun waktu sejam, 2 jam, setengah jam, langsung jadi tersangka. Ini kalau ulama. Kalau koruptor, panggil dulu 1, 2, 3, ada surat pemeriksaan, ada surat penetapan, baru jadi tersangka. Kalau ulama sama sekarang nggak ada. Kasusnya nggak usah jauh, tahu Habib Rehan. Habib Rehan itu kemarin tanggal 3 Desember ditangkap di Cikidang, Sukabumi. Nggak pakai tuh cerita-cerita surat penangkapan, nggak pakai. Langsung pulang ceramah, diikutin sama mobil. Di pertengahan jalan sepi diberhentikan, langsung dipindah mobilkan, langsung ditangkap. Itu Habib Rehan. Pengalaman pribadi saya, nggak usah jauh. Tanggal 4 Maret 2022. 4 Maret 2022, kapan 4 Maret? Kemarin, sekarang anyar, hanet kene. Aing ceramah diundang ku lurah. Aing ceramah diundang ku Jaro. Jaro, masya Allah, saya angkatkan jempol, masya Allah. Saya bukan membela atau bukan. Ini Jaro memang masya Allah. Oh, cinta ulamanya bukan main. Sekarang apa yang dirasakan beliau? Dicopot jadi jabatan, lepas jabatan langsung. Jadi tadi lurah, nggak jadi lurah lagi. Kenapa? Gara-gara undang saya. Saya diundang, saat itu saya ceramah bertiga. Saya, Habib Rehan, sama ada satu lagi Ustaz Samar Mesem. Koriknya Muammar, nggak datang Muammar, Ustaz Samar Mesem, Habib Rehan nggak datang. Jadi yang ceramah saya 2, Habib sama Ustaz Samar. Selesai saya ceramah, apa yang terjadi? Datang ke tempat rehat. Contohnya saya ceramah di panggung. Biasa pan aing lamun ceramah pun nggak bakar-bakar wae. Bakar-bakar nyebutkan partai. Biasalah nyindir-nyindir. Selesai ceramah, 8 orang tidak berseragam itu nunggu depan mobil saya. Itu mobil saya dikelilingin sama 8 orang. Cek aing untung ya mobil rentalan, mobil aing. Eta bersyukurnya saya ngerental mobil begitu. Alhamdulillah sekarang belum punya mobil. Alhamdulillah. Kode ya mah. Rental saya, syukur. Ini mobilnya ngerental orang Tasik kita. Mobil udah dicatat dari polisian itu. Rental selesai itu dikelilingi sama 8 orang. Tempat saya rehat, tempat saya istirahat. Pintu depan, pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang. Oh, aparatnya sudah ada. Yang seragam sama yang nggak seragam.
Inti nama aing geus dikepung ya. Oh, geus dikepung. Di atas ada satu mobil warna merah. Nyaho meureun. Aku tandeu pangetan. Soalnya kenapa? Saya ceramah di basisnya itu. Basisnya itu. Saya ceramah di basis partai itu, saya geser-geser, saya senggol-senggol ke partai kan. Ngamuk meureun. Langsung beb siaga 1 A1. Kata ketua DPC daripada daerah sana. Beb siaga 1 A1. Anda sudah paham saat itu. Saya sudah paham karena pengalaman. 4 Maret 2022 di Cigudeg. 4 Desember 2020 Cigudeg oke aing kena. Jadi memang eta Masya Allah lah kepada Allah. Selesai nih ya, saya tahu oke siap. Apa yang terjadi? Seketika lampu padam. Bukan dipadamkan, memang sengaja kita yang padamkan itu lampu. Pas lampu padam, saya tukar peran. Yang pakai baju saya tuh, saya punya keluarga Sadam Husein, karena yang paling mirip postur tubuhnya dengan saya. Pakai imamah saya, pakai baju saya, jas saya, sorban saya, segala macam. Saya mengganti celana, pakai celana robek-robek, pakai jaketnya, pakai topinya, pakai maskernya. Seketika lampu langsung hidup. Jadi udah tukar peran, pas lampu hidup udah tukar peran. Lampu hidup langsung tuh Habib Sadam Husein langsung tutup muka pakai sorban, langsung naik ke mobil. Tidak ada yang sadar kalau itu bukan saya. Semua orang sekalipun supir, sekalipun patwal yang awal tak ada yang sadar. Masuk ke mobil, saya keluar pintu belakang naik motor, saya kabur. Jadi yang saya heran satu, setiap ada ceramah yang keras, ceramah yang lantang, ceramah yang berani, yang hadir bukan jamaah. Jamaahnya hadir, umatnya hadir, yang cinta sama ulama hadir. Ada juga yang hadir. Kijang satu, target operasi terkunci. Itu kan bakso mau hati ya. Namun jamaah. Ini suka ada yang suka nyari gara-gara. Jadi ngerekam pas saya ceramah, pas lagi galak-galaknya doang, direkam. Sepotong doang, wah jadi bahan bukti. Sial, wani ini tukang ada. Wani ini tukang keliling-keliling. Wani ngerekam, wani jadi jamaah, wani nak jadi tukang bakso. Senggol lah tuh kali. Wani di tukang kos manci, siapa wani tukang? Senggol lah tuh senggol. Di zaman sekarang begini, saudara. Zaman sekarang begini. Jangan aneh. Kenapa? Karena memang sudah waktunya. Sudah waktunya untuk umat tidak berdiam diri. Untuk umat tidak berdiam saja. Udah waktunya bela agama. Udah waktunya bela syariat. Udah waktunya bela hukum Allah. Mau sampai kapan? Coba saya tanya. Mau sampai kapan ulama dipenjarain terus? Nggak cukup Habib Rizik di penjara. Nggak cukup Habib Bahar di penjara. Nggak cukup 6 orang laskar dibantai. Yang lebih saya bikin sakit hati apa? Saya mau tanya, 6 orang laskar dibantai itu sakit hati atau senang? Kalau saya senang. Kenapa? 6 orang laskar merasakan kesenangan mati dalam keadaan syahid membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang buat saya senang. Ada yang mati syahid bela agama. Yang bikin saya sakit hati, pembantai, pelaku penembakan 6 orang laskar hanya di penjara 6 tahun, saudara. Na'udzubillahi min. 6 orang laskar dibantai, yang ngebantainya 6 tahun di penjara, berarti 1 orang laskar 1 tahun. Kalau kayak begini adil atau tidak? Ya. Adil atau tidak? Ya. Biarkan, saudara. Biarkan 6 tahun di penjara, keluar dari penjara, nyawanya ada di tangan umat Islam, saudara. Takbir. Bebas kita pembantaian. Yang pelaku bantai bebas. Culik siapa aing. Bunuh siapa aing. Betul. Sekarang begini saudara, kalau kita sudah menuntut keadilan menggunakan hukum negara Republik Indonesia dan hukum negara tidak adil, biarkan kita tetapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi kadang saya tanya, kira-kira siap bela agama Allah? Ya.